Welcome back to my YouTube channel. I'm Hani. Thank you so much for coming, or maybe just passing by and click this video. Thank you so much. I'm really appreciate that. Okay guys, today we were watching Apothecary Diaries episode 3. I'm already watched 2 episodes first and I'm enjoy. I'm really like kind of like a K-drama type. I feel kind of like that. Oke guys, di episode sebelumnya kita diperkenalkan oleh tokoh Mau Mau. Kenapa dia bisa berpengetahuan terkait obat-obatan? Itu karena dia punya latar belakang keluarga dan seorang ayah yang juga sepertinya herbalis juga. Dan kita juga dipertemukan oleh tokoh Lady Lihua dan Kyokuyo dan diperkenalkan oleh Master Jinshi. Untuk episode pertama ada kasus keracunan oleh bedak kepada bayi, tapi tentu saja ada Mau-Mau yang segera memperingatkan Lady Kyokuyo dan Lady Lihua, meskipun Lady Lihua tidak seberuntung putri dari Lady Kyokuyo yang masih bisa terselamatkan, dan membuat Mau-Mau dipromosikan menjadi pelayan yang langsung melayani selir. Dan kita bisa lihat di episode 2 ada kasus keracunan juga, tapi oleh batang Rhabdodera, or I forgot about the name of that flower. She's really fast to figure out what the cause of that incident, so I'm really surprised because aku bingung apakah memang sering digunakan ya batang dari pohon itu, jadi dia bisa menebak langsung ke pohon itu. Episode 2 ditutup dengan ada seseorang, I think that's woman, right? Dancing on that roof. That's kind of scary because her face kind of pale, skinny. I don't know if that ghost or human. Itu sepertinya akan menjadi kasus selanjutnya yang akan dipecahkan Mau-Mau di episode 3 ini. So yeah, if you like this video reaction, please support me by clicking thumbs up button, subscribe, and click notification button so you can know when I'm upload another video reaction in my YouTube channel. Without any further ado, let's get into the video. Apothecary Diaries episode 3. Let's get it. Okay guys, 3, 2, 1, go. A river, who's this? I understand. Oh, Fuyo? That other concubine? Ooh, that's kinda scary though, look. It's like a ghost. Look. Yo. That's scary. Trade between the western and central capital is on the rise. Emperor really does love Lady Kyokuyo. Is that Lady Kyokuyo from western? Split up or we'll never finish the work. Yeah. We have one extra lady in waiting now. Ya, mau. Itu daun apa? Is that because that perban itu mereka salah paham, dikira orang tuanya keras ke dia, abuse. They are really concerned though. I like that. Everyone's talking about that woman dancing, spirit hunting their place. Spirit? But I don't think that's ghost. I think that's just human. The ghostly lady in white, right? What's the name again? This little girl. Tepat banget untuk mendengar rumor-rumor. She appears every night in the Aston Castle. Mamo tidak akan percaya begitu saja. Guarded and the walls. Oh, mungkin orang istana mungkin ya. Yo, that's really scary. He's so kind. This same old man, right? When he found that I can make medicine, he started allowing me to do it here. Ah, okay. Oh, you like salty better than sweet, right? Oh, Jinshi. Oh, look, Mamo. Her ears. I thought the first I saw him is like prince or something high rank. Empress Guardian. Did he really that young? Kenapa kamu selalu mikirkan pikiran-pikiran seperti itu? Oh my god. Maybe, I don't know. Sleepwalking. That's kind of like unconscious, like someone like this, but not like smiling, grinning. I don't know. Is that sleepwalking? I don't know.
sesuatu yang menarik perhatian. Mau pasti aku. Oh, you're too close. Somnambulist. Okay. Oh my god. Malah dia lebih tepatnya bagus jadi Emperor's Guardian. Body like big. Mau sama. Xiao Mao. Little Mao. Insect. Just really observing about your act. Says how you start. But he like that though. Yo, that's. Mereka benar-benar menemuinya. Itu benar-benar terlihat jelas loh. Wait, tapi ini kediaman itu ya? Is that one of concubine? Oh, she's pretty. Oh, Fuyo. To be bestowed to a military as a reward. Oh, she's supposed to be skilled dancer. Oh, but stumbled at her. Has laid a finger on her and she set herself in ever since. Ya, itu sudah nasib sebagai selir ya. Jadi dia mulai seperti itu setelah dapat kabar dia menjadi reward. That's kind of weird. Princess from a small vassal state. I'm sure she doesn't want to go back. It's being given away to a military officer. Jadi bisa ya setelah dinikahi oleh kaisar lalu diberikan kepada yang lainnya sebagai reward. Okay, there she is. Yeah, that's really different. And different from the first looks in the opening episode. That's really scary. Apa seperti kepribadian ganda? Cotton rose. Whereby the even intones a deep pink. Itu bunga yang di awal episode ya. Watching is open over the course of a single day. Oh. Is what your assumption? What? Jari kelingkingnya sedikit bengkok ya? No, about somnambulance or sleepwalking. About intersleep as if they are awake. As a question with the same illness. Yo. Oh my god. Dia tidak mau. Ya. Oh, that's why. Maybe that lady Fuyo itu menggunakan alih-alih sleepwalking agar dibatalkan. Karena kan itu bisa juga kayak salah satu selir raja sleepwalking atau possessed by demon. Itu kan kayak memberikan citra buruk gitu ya. She only had 1 year left on her term. Maybe. What? They look like that, kinda, suspicious. Ya, sepertinya dia punya pikiran. Living today. Jadi ini udah mau diserahkan ya? Apa itu concubine yang lain? Please, I'll get obsessed that I'm the one who asks. I don't know. Please don't trust everyone in that castle. So could you keep this bit between us? Oh, you want to tell her? Okay. Oh, yeah. It was all fraud. Really? What? Two men who met the first know each other. Know each other? Old friends who grew up in the same homeland. Man saw his valor in a battle against barbarians. Yang ada racun dari tanaman itu ya? Yang apakah yang melerai itu? Officer. I'm a little bit forgot about that. That's really beautiful. So they knew each other. So of course they love each other, right? As reward, he strongly insists of receiving Kokobaya Fuyo. Bukan raja yang pilihkan siapa ya, tapi dia sendiri yang langsung memilih. As a military officer, he could never propose marriage to a princess because statusnya kan berbeda. Meskipun military officer, kalau untuk mungkin bangsawan masih bisa, tapi untuk status putri dari kerajaan, to avoid attracting the attention of the emperor, and the emperor never touched her. Her body is still pure. This is the emperor, right? I want to see her his face though. So that's his intention dari awal. She's really smart to figure out this thing. Oh, jadi apakah Lady Fuyo tahu that military officer is her childhood friend?
Oh, why? Karena dia sama dengan orang yang dia cintai. But you love emperors, right? Yeah, really beautiful. Look. Karena tuh sangat susah untuk bisa kayak bisa bersama dengan orang yang kamu saling mencintai, apalagi di zaman seperti ini yang hanya mengandalkan status untuk bisa bersanding dengan orang lain. I'm glad they're together. If love makes a woman beautiful, oh, what kind of medicine will it make? What's again? I have a request. What's this? Okay guys, what a beautiful story. Dibuka dengan adanya kasus baru terkait seseorang yang mereka katakan bahwa ghost or spirit hunting yang sering menari di tengah malam di gerbang timur, dan ternyata itu adalah salah satu selir yaitu Lady Fuyo. Dan kita bisa lihat Mao, I'm really like her because she's really smart, she's really fast to figure it out, like this information, that puzzle kena disatukan dan dia bisa berpikir seperti itu. Artinya dia mulai mencoba untuk menjauhi Emperor itu sebelum ada reward, karena sepertinya di awal dia mencoba untuk menari tapi dia mencoba untuk gagal, untuk agar tidak diperhatikan gitu sepertinya, bahkan sebelum ada kata reward gitu. Ditambah tiba-tiba ada teman masa kecilnya yang datang karena prestasinya bisa menengahi situasi insiden keracunan itu, sehingga dia diberikan reward untuk apa yang ingin kamu lakukan, dan dia langsung menuju aku ingin lady ini. Ya otomatis pastinya they know each other. Kan tidak mungkin ya raja seorang emperor itu tiba-tiba makanya aku bingung apakah bisa seorang selir itu diberikan ke orang lain gitu, karena kan itu masih milik raja. Asumsiku dia mencoba untuk berlagak tidak disukai agar tidak memperoleh perhatian dari emperor. Aku juga tidak terlalu menaruh perhatian ke dia, menari tidak bisa dan lain sebagainya, jadi mungkin itu menjadi salah satu pertimbangan. Tambah mulai menari-narikan waktu setelah tahu dia ada reward itu kan, jadi mungkin agar dia mungkin tidak berubah pikiran, mungkin dia mencoba untuk memberikan isu seperti dia stres dan lain sebagainya, dia menari-nari. Mungkin karena ada isu-isu rumor Lady Fuyo seperti itu mencoreng nama raja gitu, jadi kayak aib gitu kalau menurut aku, dan itu bisa memperkuat agar Lady Fuyo bisa bebas gitu, agar dia tidak menjadi istri dari emperor. Karena kan tidak mungkin ya mereka bertukar informasi di kerajaan itu, pasti sangat ketat, tidak mudah seperti itu. Jadi apakah dia tahu kalau yang meminta dia itu adalah teman masa kecilnya, atau waktu gerbang terbuka itu dia memang benar-benar terkejut dan tidak menyangka bahwa itu memang teman masa kecilnya gitu. Jadi mungkin kenapa dia tidak memberitahukan dan hanya beritahukan ke Gyokuyo terkait mereka kan tahu satu sama lain dan berusaha untuk agar raja itu tidak menaruh perhatian ke dia, itu kan sebagai suatu I don't know apakah itu pengkhianatan atau tidak loyal gitu kepada emperor karena sudah berencana ingin meninggalkan dan beralih ke pria lain seperti itu. Jadi harus hati-hati. Jadi yang dia beritahukan ke Gyokuyo dan tidak diberitakan waktu pertemuan. Jadi yang dia beritahukan bahwa sepertinya memang tindakannya itu agar memperoleh perhatian dari emperor, agar dia tidak dijual atau tidak diberikan ke orang lain. Jadi kan kesannya dia masih loyal dengan emperor dan tidak mau pergi dari sisi emperor. Mungkin seperti itu ya. Itu juga berbahaya kalau raja tahu mereka tahu satu sama lain, itu hukumannya berat karena itu sepertinya kan membohongi raja juga, suatu pengkhianatan. Mendengar juga di drama-drama kalau mereka itu kenal satu sama lain dan berhubungan di belakang raja, itu hukumannya bisa hukuman mati kalau tidak salah, hukuman berat. Sepertinya juga itu suatu hal yang riskan juga kalau memberitahukan ke Jinshi, karena dia sepertinya kan administrasi ya, bisa jadi dia memberitahukan ke emperor tapi Gyokuyo, dan dia bilang bahwa iri. Aku tidak tahu apakah dia iri karena Lady Fuyo bisa bersama dengan orang yang dia cintai atau bagaimana. Apakah dia benar-benar cinta dengan emperor, karena kan dia termasuk lady yang favorit ya. Apakah itu masih kurang cukup dengan high rank dan juga cinta dari emperor? Kita tidak tahu karena juga emperor juga kan punya banyak lady ya, dan pasti hanya untuk kepentingan politik. Tidak tahu apakah
ada yang benar-benar dia cintai dengan tulus begitu. Dan I'm really happy mereka bisa bersama, mencintai satu sama lain. Mereka salah satu pasangan yang sangat beruntung karena bisa bersama dengan orang yang mereka cintai, karena era seperti ini sangat susah untuk bersama orang yang disukai, apalagi dengan status yang berbeda. That's really impossible. I'm really curious and excited to see what's gonna happen in the next episode, guys. So yeah, if you like this video reaction, please support me by clicking thumbs up button, subscribe, and click notification button so you can know when I upload another video reaction in my YouTube channel. Thank you for coming, thank you for watching, guys. Stay healthy, be happy, bye bye.